Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masih beredar saya lihat video yang menjelaskan kalau Sulamut Taufik itu bukan karya Ba'alawi tapi karya Wali Songo. Karena ada manuskrip awalnya 1200, sekarang ada yang bilang 1020, berarti 200 tahun sebelumnya. Padahal kalau yang 1020 itu yang sebelumnya sudah pernah saya bahas, itu bukan manuskripnya Sulamut Taufik, isinya lain ya. Dalam Sulamut Taufik itu tidak ada tulisan tartibu ghuslil wudu'ah, apalagi di awal-awal. Kalau manuskripnya itu maksudnya malah tambah lucu. Mana ada ulama menulis manuskrip ada harkatnya, itu jadi lelucon ya. Tetapi ini satu pengokohan saja. Bukti konkret kalau Sulamut Taufik itu karya Ba'alawi. Dan kalau ini salah, ini meruntuhkan sanadnya Mbah Mun. Bahkan di sini ada nama-nama orang beken yang menjadi saksi bagaimana kitab Sulamut Taufik itu adalah karya dari Ba'alawi. Saya bacakan ini kalau Anda atau siapapun pernah mondok di pesantrennya Mbah Mun Allah yarham dan tertib ngajinya sampai dapat ijazah Sulamut Taufik, maka ini bentuk sanadnya ya. Di situ ada rawahu syaikhuna. Rawahu itu menceritakan kepada Sulamut Taufik itu syaikhuna, guru kami ya, karena yang mengucapkan muridnya ini dari santri sarang ya. Maka berarti syaikhuna di sini adalah Mbah Mun. Dari mana Mbah Mun belajar Sulamut Taufik itu sanadnya? Yang pertama Anis Sayyid, perhatikan ya, Mbah Mun memanggil Sayyid, yaitu dari keturunan Rasulullah, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Jadi Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang di Mekah itu, yang sekarang yang ada adalah putranya, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang membicarakan Ja'far itu. Kemudian Al-Hasani, dari mana beliau itu? An abihi, dari ayahnya. Nah, berarti Sayyid Muhammad kalau dari ayahnya berarti dari Alwi. Siapa ayahnya? As-Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Jadi Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki itu nama madhabnya, madhab Maliki. Kemudian Sayyid Alwi itu dari siapa? Anis Syekh Ahmad Basirin. Dari Syekh Ahmad Basirin ini sudah ulama Hadramaut ya. Jadi Baba itu Hadramaut, Ba'alawi, Bafadol, Mahromah misalnya dan sebagainya. Dan di sini bukan yang Sayyid tapi Anis Syekh. Jadi Mbah Mun berbeda memanggilnya. Ada yang dipanggil Sayyid, ada yang dipanggil Syekh. Kemudian Ba'alawi di sini oleh Mbah Mun dipanggil Syekh apa Sayyid. Nah, itu penting. Jadi kalau kepada Sayyid Alwi memanggilnya Anis Sayyid Muhammad bin Alwi. Kemudian ini bukan dari Sayyid tapi dari Anis Syekh ya. Anis Syekh Ahmad Basirin. Kemudian dari mana Syekh Basirin itu? Anis Syekh Muhammad Sa'id bin Muhammad Babasil ya. Itu juga dari Hadramaut dan juga Syekh ya. Jadi dari Sayyid Muhammad Sa'id bin Muhammad Babasil. Kemudian an abihi, dari ayahnya. Ini ulama beken, ini ulama top ya. Jadi ayahnya Muhammad ini, ya Muhammad Sa'id ini ulama top ya. Berarti namanya kan Muhammad juga, Muhammad Basil gitu ya, Babasil ya. An abihi, dari ayahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Salim Babasil. Dari ayahnya yaitu Muhammad bin Salim Babasil, sahibi kitabi Is'adir Rafiq wa Bughyatit Tasdiq. Itu sarahnya Sulamut Taufik. Jadi jalur Mbah Mun ini bukan dari jalur Syekh Nawawi sanadnya, tapi dari jalur pensyarah kitab Sulamut Taufik yang berjudul Is'adur Rafiq ya, itu sarahnya Sulamut Taufik. Nah, dari mana pengarang kitab sarah Sulamut Taufik ini? Anis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini masyhur sekali Pak, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini masih semasa dengan pengarang kitabnya. Perhatikan tahun lahirnya itu tahun 1231. Wafat tahun 1304. Sementara pengarang kitabnya itu lahir tahun 1191,
wafat tahun 1272. Berarti masih sekitar 40 tahunan. Artinya 40 tahun sebelum wafat pengarang kitab ini, Said Zaini Ahmad Dahlan sudah lahir. Maka Said Zaini Ahmad Dahlan itu mengambil sanad langsung dari pengarangnya. Dari mana Said Zaini Ahmad Dahlan dapat sanadnya itu? An muallifihi, dari pengarang kitabnya. Ya. Siapa itu? As-Sayyid. Jadi dipanggilnya As-Sayyid oleh Mbah Mun, Pak. Disamakan dengan As-Sayyid Alwi. As-Sayyid Abdullah atau Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi Al-Hadromi At-Tarimi. Jadi perhatikan, Said Zaini Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1231. Nah, Said Ba'alawi ini wafat pada tahun 1272. Berarti sekitar 39 tahun sebelum pengarang kitab ini wafat, Said Zaini Ahmad Dahlan lahir. Ya berarti bisa umur 20, bisa umur 25, bisa umur 30 itu berguru atau bertemu mendapatkan sanad kitab ini langsung dari pengarangnya. Sekarang bayangkan, Pak. Saksi sezamannya yang mengatakan itu adalah karya dari bin Thohir Ba'alawi itu Said Zaini Ahmad Dahlan. Apa iya Said Zaini Ahmad Dahlan itu gak tahu kalau itu bukan kitabnya Said Abdullah bin Thohir ini? Kemudian yang bersaksi bahwasanya kitab itu adalah karya dari Ba'alawi juga yang mengarang kitab Is'adur Rafiq. Jadi semua pensara kitab Sulamut Taufik itu mengatakan itu memang dari Ba'alawi. Dan sanadnya seperti ini. Mbok yo tolong kalau mau membodohi orang itu agak cerdas caranya. Ini lelucon luar biasa. Malah Gus Kausar diserang. Ada yang tanya kemarin kenapa pasang fotonya Gus Kausar. Iya kan yang diangkat-angkat oleh mereka kan tokoh. Gus Kausar yang mengatakan kalau kamu membatalkan nasab Ba'alawi, Sulamut Taufik itu Ba'alawi. Oh ternyata tertipu. Ternyata bukan Ba'alawi. Gus Kausar ini asal ngomong. Luar biasa. Bukan Gus Kausar Pak yang asal ngomong. Pak Mbah Mun yang asal ngomong. Sanadnya berarti sanad apaan ini? Sanad bodong. Jalurnya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau kamu tanya kepada Said Ahmad sekarang itu siapa yang ngarang kitab Sulamut Taufik, ya mestinya Ba'alawi. Ayahnya yang mengatakan itu dari Ba'alawi karena jalur sanadnya. Mikiro Pak, mikiro. Yang kamu runtuhkan itu apa? Bukan Ba'alawi yang kamu runtuhkan. Hierarki pesantren kita, hierarki keulamaan kita. Apa levelnya Syekh Nawawi begitu gampangnya ditipu? Orang jiplak kitab orang kok bisa dipercaya itu karyanya? Sebegitu gobloknya. Secara tidak langsung kalian menuduh mereka itu yang goblok. Kenapa? Karena kalau kiai-kiai sekarang Gus Kausar itu ikut gurunya. Ikut yang ngajari mereka Sulamut Taufik. Kalau itu ternyata hasil rekayasa, yang tertipu itu ya guru-guru mereka. Ngerasa nggak kalau masih teriak-teriak Sulamut Taufik itu bukan karya Ba'alawi, kamu anggap Syekh Nawawi itu orang tolol, orang bodoh, orang nggak ngerti sanad. Syekh Mbah Mun juga orang tolol, orang bodoh. Said Alwi juga orang bodoh. Begitu gampangnya dikelabui itu. Masuk akal nggak? Terus yang pintar kalian itu. Jadi saya kasih tahu, kalau misalnya manuskripnya tahun 1020 terus ada harkatnya, Pak, itu akan ditertawakan semua orang, Pak. Mungkin 1001, mungkin baru itu satu. Ada manuskrip ditulis tahun 1200 bahasa Arab. Ada harkatnya. Kita bertanya yang nulis ulama apa bukan? Ada Pak ulama nulis manuskrip ada harkatnya. Ada di mana coba? Kamu cari manuskrip manapun ada nggak yang ada harkatnya? Kalau itu ada harkatnya, berarti itu orang nyalin kitab orang, Pak. Nggak mungkin ada ulama ngarang kitab ditulis ada harkatnya. Itu logika sederhana. Kamu boleh cari dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya dikasih harkat lengkap. Ada ulama nulis kitab pakai harkat itu ada. Jangan bikin lelucon lah ya. Menemu kitab tua ada isinya fikih, ada harkatnya. Oh ini manuskripnya Sulamut Taufik, isinya lain. Jadi yang memalsukan jadi siapa sekarang? Tuduh-tuduh orang memalsukan ini, memalsukan itu, ini nggak tanggung-tanggung.
Ini masih kitabnya yang mau dipalsukan, mau diklaim. Yang satunya enggak. Yang nulis jangan-jangan bukan Ba'alawi. Maksudnya itu yang nulis oke Al-Haddad, tapi jangan-jangan Al-Haddad yang bukan Ba'alawi. Kalian ini maunya apa sebetulnya? Batal nasab sudah selesai itu. Enggak puas. Dendam sekali kayaknya. Pernah diapain sama Ba'alawi itu? Allah karim. Padahal yang kamu anggap menjiplak atau yang kamu anggap mengkapling kitab ini Ba'alawi yang nggak tahu menahu dengan Indonesia itu, nggak tahu menahu dengan leluhur kalian juga itu. Orang dianya di Hadramaut. Justru yang berguru kepada dia, yang menjadi jalur sanadnya ya ulama kita. Tahu diri lah ya. Jadi kalau kita adu-aduan, memang udah kenyataannya. Di Indonesia itu berkembangnya Islam itu belakangan. Jangan dibandingkan dengan misalnya Mesir, misalnya Mekah. Memang di sana itu dari awal sudah ada Islam itu. Di tempat kita enggak. Jadi kita itu namanya kita pasti nggak ngikut Syekh Nawawi, alim, belajarnya kemana? Ya ke Mekah, Pak. Ya kalau misalnya nggak pernah belajar kemana-mana di Indonesia saja, ya mesti belajar kepada orang yang sudah belajar ke tempat yang jauh. Ya karena dulu kan Wali Songo nggak ngajarin kitab, Pak. Ada Wali Songo ngajarin nahu, ada orang belajar nahu, belajar fikih, nggak pernah belajar keluar gitu. Nggak pernah belajar kepada kiai yang kiainya juga mengaji kepada guru-guru dari luar itu. Nggak ada, Pak. Wali Songo memang dulu ngajarinnya faslun, nggak ada, Pak. Mana ada Wali Songo ngajarin alfiyah, mana ada Wali Songo ngajarin tafsir. Ya kan yang diajari orang-orang yang menyembah batu, menyembah pohon atau apa. Masa sudah mau diajarin tafsir Al-Quran? Jadi kita paham sejarah itu gitu loh. Gak perlu kemuliaan Wali Songo itu dicemari dengan hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi agak lucu ya. Jadi marilah gitu ya. Agak tahu diri. Kalau mau adu-aduan, coba tunjukkan ada nggak ulama Indonesia yang sanad keilmuannya itu yang musalsal, bersambung itu yang nyambung ke Wali Songo. Ada nggak? Entah meriwayatkan hadis, hadasana, Syekh Nawawi saja. Ada nggak sanad Syekh Nawawi itu ke Wali Songo? Ada nggak historis Syekh Nawawi itu mengajarkan satu kitab yang sanadnya lewat Wali Songo? Ada nggak? Ya mestinya dari ulama-ulama, yang enggak ulama Mekah, yang enggak ulama Madinah, yang enggak ulama Hadramaut. Syekh Yasin Al-Fadani lah. Ada enggak silsilah sanad beliau atau keguruan beliau sampai ke Rasulullah itu ada enggak yang lewat Wali Songo? Enggak ada, Pak. Jadi kamu ngaji di pesantren manapun, sanad kiaimu itu mesti nyambungnya ke ulama-ulama Timur Tengah. Nggak ada yang lewat jalur Wali Songo, setahu saya begitu. Mungkin kalau ada nanti silahkan ya. Ya mungkin catatannya hilang atau apa. Jadi sanadnya Mbah Mun lah, sanadnya Sidogiri lah, sanadnya siapalah. Sanadnya Syekh Yasin Al-Fadani bahkan. Ya itu nggak akan lewat Wali Songo, Pak. Ya termasuk seperti ini Sulamul Taufik ini. Jalur-jalurnya begitu. Kenapa? Karena sulit kita menemukan karya Wali Songo itu berupa kitab yang diajarkan kepada muridnya berbentuk kitab gitu. Sekali nemu bahasa Jawa. Itu apa? Suluk Wijil apa? Wijil itu. Begitu Pak, itu kenyataan dan itu tidak mengurangi kemuliaan Wali Songo. Medan dakwahnya Wali Songo adalah dari nol menyadarkan orang beragama Islam itu enggak saatnya diajari kitab fikih, enggak saatnya diajari kitab tafsir, enggak saatnya diajari kitab nahu sorob apalagi. Kan setiap tempat itu ada posisinya, setiap tempat itu ada yang tepat, Pak. Bayangkan ngajar Islam kepada orang yang nggak tahu Islam sama sekali. Sudah mau diajarin tafsir Quran. Mereka tahu Quran juga enggak. Kan begitu, Pak. Begitu ya. Bahkan sanad qiraah saja ya, sanad ngaji Quran saja ya. Yang dari Kudus, Mbah Arwani atau sebagainya itu coba cek ada nggak itu jalur Wali Songo itu? Nggak ada, Pak ya. Allahumma